itu tugasnya memakmurkan daerah, provinsi, seluruh rakyatnya dimakmurkan. Kalau ia suatu saat menjadi presiden, tugasnya, petugas partai itu membawa amanat, mengamalkan dan melaksanakan mandat konstitusi, bukan mandat partai. Kalau dia menjadi presiden suatu saat, dia akan mengamalkan tugas partai sebagai usaha mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, makmur, sejahtera. Di sana Bung, mandat partai. Jadi itu potret Bung Ahok. Ya, Bung, salam. Salam dari TV Anak Bangsa. Dan kita hari ini ingin membicarakan seorang tokoh. Seorang tokoh penting. Seorang tokoh yang bisa membawa perubahan-perubahan dan kemajuan. Perubahan untuk kemajuan, Bung. Sudah dibuktikan. Tapi tokoh itu kita sebut orang yang tersia-sia. Tokoh itu orang yang tersia-sia, orang yang tidak dipahami oleh lingkungannya, orang yang ditolak karena agamanya, orang yang ditolak karena etnisnya. Bung, padahal kita ini berbicara dalam konteks Republik Indonesia. Republik Indonesia itu tidak punya etnisitas, Bung. Mestinya republik itu isinya hanya pemerintahan dan rakyat. Yang bukan pemerintah, yang bukan elit, namanya rakyat. Apakah dia orang Cina? Rakyat. Apakah dia orang Jawa? Rakyat. Apakah dia orang Minang, orang Aceh, orang Sumatera Barat, orang Sumatera Utara, orang Melayu, orang Ambon, orang Papua, orang Manado, orang Gorontalo, orang apapun, mereka itu rakyat. Dan apapun mereka punya agama dalam urusan dengan Republik Indonesia. Apakah mereka orang Islam, apakah mereka orang Hindu, apakah mereka orang Buddha, apakah mereka orang agama-agama suku, agama-agama yang lain yang mereka jadikan sebagai kepercayaan. Apapun agamanya, mereka itu rakyat Indonesia. Jadi dalam pengertian berpikir merdeka, semerdeka-merdekanya berdasarkan gagasan rasionalitas dan modern. Ini macam itu, Bung. Tapi kenyataan di Republik kita ini memberi kita gambaran begini. Sesuatu yang agak ironis, yang agak menyayat perasaan kita dan menampar wajah kita. Perang kemerdekaan, sudah lama selesai dan kita proklamasikan kemerdekaan. Tapi begini, kita proklamasi kemerdekaan dahulu itu sampai sekarang. Apakah kita ini, kalau kita telusur secara hakikiah, secara mendasar, apakah kita ini sudah merdeka, Bung? Ternyata itu ya tidak, Bung. Kita tidak merdeka. Kita dijajah oleh etnisitas. Kita dihantui oleh pemikiran Islam, non-Islam. Kita dihantui oleh gagasan tentang Jawa dan non-Jawa, Sumatera dan non-Sumatera. Kita masih dihantui pikiran-pikiran kecil-kecil dan orientasi yang bersifat primordial macam itu. Kita belum menjadi Indonesia.
Kita belum menjadi Indonesia sebagaimana semestinya. Nah, tokoh yang tersia-sia semacam itu adalah gambaran dari orientasi kita yang sangat primordial, dari orientasi kita yang dipicu oleh kepentingan pici etnisitas, oleh kepentingan sesaat yang bernama keagamaan, urusan-urusan keagamaan dan dasar berpikir. Suatu kenyataan berpikir atas dasar ukuran-ukuran ilmiah, akademik, dan sehat secara politik. Kita ini rakyat Indonesia. Siapapun kita, apapun kita punya latar belakang etnis, apapun kita punya latar belakang agama, kita ini rakyat Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, semua berhak mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dan untuk dipilih menjadi pemimpin. Tapi ada orang bung yang tersingkang-singkang dan gampang, secara rentan gampang disingkang. Orang itu namanya Bung Ahok. Bung Ahok. Beliau memiliki suatu cara berpikir bahwa kita harus berkuasa dan kekuasaan itu tidak demi kekuasaan itu sendiri, melainkan kekuasaan untuk mengabdi kepada Republik, kekuasaan untuk diabdikan bagi kepentingan menyejahterakan rakyat Indonesia. Gagasannya macam itu, Bung. Anda pernah ketemu tokoh-tokoh yang kita kenal lewat partai, lewat agama, apapun agamanya, yang punya agenda berpikir semacam itu? Oh, tidak ada. Orang partai menjadi orang partai. Kalau nanti menjadi kekuasaan, nggak punya konsep. Tidak punya konsep. Ya nanti aja. Jadi gubernur ya nanti aja. Jadi menteri ya nanti aja. Ahok tidak begitu, Bung. Ahok dari awal mula, jauh sebelum duduk di kursi kekuasaan, pernah menjadi bupati, pernah menjadi gubernur di sini, dengan persoalan yang sangat ruwet. Bung Ahok punya konsep birokratik. Konsep birokratik itu namanya gagasan-gagasan yang bakal diimplementasikan dalam birokrasinya. Itu namanya gagasan birokratik, gagasan yang namanya model untuk kerja, bukan sesuatu yang tokoh-tokoh lain bilang saya akan. Presiden pun akan, Bung. Sampai sekarang ini Presiden Prabowo itu kalau ngomong itu akan. Ya sudahlah. Lupakan mereka. Mari kita fokus kamera kita kepada Bung Ahok. Saya punya model bisnis. Kok bisnis? Ngomong dalam birokrasi pemerintahan kok namanya bisnis? Ya enggak apa-apa. Model bisnisnya Bung Ahok itu ialah model perencanaan yang intisarinya kekuasaan, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Kekuasaan bukan untuk dipelihara, untuk memuliakan si penguasa, melainkan kekuasaan itu diabdikan bagi kepentingan rakyat Indonesia. Model bisnisnya itu tadi apa? Itu kalau kita telusur, gagasan beliau itu intinya public service. Public service. Bung Ahok sendiri tidak pernah menyebut itu public service. Pokoknya intinya model bisnis, model pelayanan. Bisa disebut model public service karena itu memang menjadi pelayanan untuk membuat rakyat itu menerima dari penguasa. Nah, model pelayanannya apa?
Ya dia hidup di zaman ini. Model pelayanannya itu disebut based primarily on apa yang namanya filsafat politik, yaitu good governance. Good governance itu dasarnya apapun, transparansi, terbuka, belak-belakan. Programnya mau apa, mau bagaimana, orang boleh melihat, orang boleh mengontrol. Transparansi, ya partisipatif. Rakyat boleh campur tangan, boleh turut memberikan dukungan, boleh turut memberikan kritik, itu partisipatif. Yang ketiga itu urusan-urusan yang namanya governance, itu urusan yang untuk rakyat, dan itu harus mengandung urusan yang benar secara politik dan akurat secara hukum. Belak-belakan, Bung. Benar secara politik. Karena bagaimanapun kita berurusan di dunia di mana ada partai-partai politik, di mana ada DPR yang mewakili berbagai kepentingan partai, yaitu tindakan harus benar secara politik. Tapi Bung Ahok tidak takut sama DPRD itu. Kalau DPRD mau berani-beranian membentak, ya diganti dibentak, dan nggak ada yang berani ngelawan. Nah, itu urusan yang benar secara politik, akurat secara hukum, ditambah yang ketiga itu namanya public accountability, akuntabilitas publik. Jadi meskipun tindakan itu benar secara hukum, dipuja-puja, benar secara politik, tapi kalau itu tidak transparan, tidak akuntabel secara publik, itu tidak ada. Bung Ahok punya hal-hal semacam itu. Dan ada, Bung, intinya yang penting, beliau itu dulu sangat full confident untuk maju sendiri tanpa partai, itu calon independen. Tapi begitu bertemu Ibu Megawati Soekarno Putri, diberi sesuatu perspektif, diajak diskusi, dan pada akhirnya Bung Ahok percaya memang kalau sendiri menjadi banyak kesulitannya di dalam urusan. Kalau jadi menteri urusannya dengan DPR, kalau jadi gubernur dan bupati urusannya dengan DPRD. Jadi pada akhirnya Bung Ahok berlabuh ke PDIP, menjadi PDIP di sebuah partai politik yang namanya partai kader. Partai kader yang memiliki tokoh-tokoh semacam ini. Orang ini disingkang-singkang, orang ini ditolak-tolak, orang ini dipojok-pojokkan, tapi Bung Ahok tidak takut. Dan ketika pada akhirnya, Bung, ya oleh suatu konspirasi politik tingkat tinggi, Bung Ahok dibuang di Makobrimob. Ya susah, ya sedih lah, ya menderita lah. Tapi Bung Ahok seorang yang demikian melek terhadap kehidupan, yang demikian sadar bahwa hal-hal semacam ini merupakan satu pukulan, akan tapi pukulan ini mesti diambil manfaatnya. Bung, akhirnya di Makobrimob itu Bung Ahok mematangkan jiwanya, mematangkan dirinya, dan beliau menyebut, di Makobrimob aku menempuh pendidikan spesifik, itu tingkatannya S3, dan Bung Ahok sekarang lahir tampil sebagai tokoh yang berbeda dibanding dengan zaman ketika beliau menjadi wakil gubernur dan menjadi gubernur dalam masa pendek. Beda. Secara politik, ukuran-ukuran, sikap, dan bagaimana menghadapi perdebatan. Bung Ahok tidak akan sengeyel dahulu. Tentu saja beliau akan bertahan dengan argumen-argumen, tapi dasar argumen itu ditambah lagi bukan sekedar apa yang akademis dan ilmiah,
yang rasional, tapi juga sesuatu yang bijaksana, sesuatu yang dewasa. Dan Bung Ahok hari ini adalah Ahok yang memang masih dicurigai, tapi sebagai orang besar, pemimpin besar, orang yang memiliki suatu postur besar, dicurigai itu bukan suatu persoalan. Ditolak oleh sebagian masyarakat itu bukan psikopatologi politik, itu urusan politik biasa saja. Dan Bung Ahok menghadapinya dengan sikap tengadah, dengan sikap orang dari partai Marhaen. Bung, dari partai Marhaen yang memikirkan Marhaen dengan sekali lagi tadi itu Bung, bisnis model. Itu bukan urusan bisnis dalam pengertian jual beli. Bisnis model ialah kerangka berpikir birokratik untuk membuat sesuatu yang namanya public service. Itu pelayanan publik, Bung, dan jangan salah, dia menjadi petugas partai. Kalian ini yang bukan PDIP, kalian ini mendengar kata petugas partai, mencibir. Dikira petugas partai itu hanya ngurusi partai, ya tidak. Ini sekedar suatu konsep. Jangan nyinyir terhadap konsep. Dengarkanlah penjelasan rasional di balik konsep itu. Beliau menjadi petugas partai, itu tugasnya bukan ngurus partai, melainkan ketika menjadi gubernur, itu tugasnya memakmurkan daerah provinsi, seluruh rakyatnya dimakmurkan. Kalau ia suatu saat menjadi presiden, tugasnya petugas partai itu membawa amanat, mengamalkan dan melaksanakan mandat konstitusi, bukan mandat partai. Kalau dia menjadi presiden suatu saat, dia akan mengamalkan tugas partai sebagai usaha mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil, makmur, sejahtera. Di sana Bung, mandat partai. Jadi itu potret Bung Ahok yang disingkang-singkang, yang tidak dipahami, yang dijauhkan dari pusat kekuasaan politik sejauh-jauhnya karena dia bukan orang Islam, karena dia bukan orang Jawa, karena dia bukan ini. Bung, jangan pernah lupa, Bung Ahok harus ditempatkan seperti orang yang lain. Dia adalah rakyat Indonesia. Di Indonesia dalam urusan ini tidak ada etnisitas, tidak ada apa-apa yang ada apa-apa. Yang ada di Indonesia ini hanyalah pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat dengan layer-layer layer-layer politik, layer-layer ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat kita. Bung Ahok rakyat Indonesia. Bung Ahok memiliki hak untuk dipilih dan memiliki hak untuk memilih. Saya kira itu Bung. Saya menceritakan ini semuanya supaya kita ini sadar. Orang yang disia-sia itu janganlah disia-sia. Apalagi dalam suasana ketika pemerintah sekarang ini tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Kita mesti menampilkan orang, mesti menampilkan tokoh, mesti menampilkan pribadi yang punya konsep, yang punya gagasan, yang punya idealisme memerintah Republik Indonesia. Salam dari TV Anak Bangsa.